Selamat malam, saya ucapkan kepada Pak Tony sebagai dosen pembimbing mata kuliah Database Manajemen Administrator. Perkenalkan, nama saya David Yonan Chandra, mahasiswa dengan NIM 037, Angkatan 2024, Program Studi Sistem Informasi. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara untuk menginstal sebuah VirtualBox pada laptop, yang dimana VirtualBox ini akan digunakan untuk keperluan mata kuliah nanti, dan juga sangat berguna untuk database manajemen. Oke, kalau begitu yang pertama, apa itu VirtualBox? VirtualBox atau Oracle Virtual Machine. VirtualBox adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi hypervision yang memungkinkan kita menjalankan suatu sistem atau operasi OS lain di dalam komputer. Host ini bisa dibilang komputer pengguna ya. Oke, lanjut dengan VirtualBox kita dapat membuat suatu virtual machine atau VM yang berperan seolah-olah itu adalah komputer fisik sendiri. Jadi bisa dibilang kita menggunakan VirtualBox ini supaya kita bisa menggunakan suatu sistem. Oke, itu saja untuk keperluan VirtualBox. Selanjutnya, VirtualBox sering digunakan untuk database. Itu pertanyaan mengapa ya? Oke, dalam dunia pembelajaran ataupun praktik database, VirtualBox sering dipakai karena alasan pertama, isolasi lingkungan, di mana database bisa dijalankan di VM atau virtual machine secara terpisah tanpa mengganggu sistem utamanya. Yang kedua, eksperimen aman. Bisa mencoba instalasi MySQL, Oracle Database, PostgreSQL, MongoDB, dan lain-lain tanpa takut merusak OS pertama atau sistem utamanya. Yang ketiga, multi-OS. Bisa menjalankan database di Linux, misalnya Ubuntu, CentOS, meskipun host menggunakan Windows, ataupun juga ada yang menggunakan MacBook, ataupun juga perangkat yang lainnya. Yang keempat, simulasi jaringan, yang dimana bisa membuat beberapa virtual machine, misalnya server database, server aplikasi, dan juga klien, untuk menguji arsitektur client server. Yang terakhir, mudah backup dan melakukan restore. Virtual machine bisa disimpan sebagai file, snapshot, atau clone, sehingga jika database rusak, tinggal kembalikan snapshotnya. Baik, selanjutnya, contoh penerapan database di VirtualBox. Oke, saya mengambil dua contoh, yaitu adalah Oracle Database dengan PostgreSQL, di mana belajar SQL atau PL, kemudian SQL, dengan menginstal Oracle Database Express Edition di VM berbasis Linux. Kedua, praktik database server dengan MySQL atau PostgreSQL di Linux, yang terutama di Linux server tentunya ya. Kemudian klien bisa diakses dari host. Yang ketiga, uji coba cluster database dengan beberapa virtual machine sekaligus, misalnya master-slave replication di MySQL dan PostgreSQL. Yang terakhir, simulasi enterprise database dengan Oracle Database ditambah application server dalam beberapa VM. Baik, nah kalau kita sudah bahas apa sih kegunaan dari virtual machine, atau kita biasanya kita pakai VirtualBox juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, dia memiliki gratis ya tentunya ya. Apalagi yang kita gunakan ini adalah virtual machine yang akan digunakan pada Oracle ya. Kemudian ada cross platform, mendukung banyak OS dan juga snapshot VM mudah digunakan sehingga semua orang bisa menggunakannya ya. Aksesnya bisa dibilang sangat luas untuk semua orang. Yang kedua, kekurangannya membutuhkan RAM dan storage yang cukup besar. Performa tidak secepat server database langsung di mesin fisik. Nah, tapi ini memang optional, tergantung dengan device setiap orang ya. Dan kalau device kita bisa dibilang tidak terlalu mumpuni, maka kita harus mendownloadnya yang versi lumayan rendah, nggak terlalu besar, sehingga penyimpanan juga tidak terlalu cepat habis ya. Oke, karena kita sudah membahas presentasinya, sekarang kita akan masuk ke prakteknya langsung ya. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Ini baik, untuk pertama kita akan cari file dari VirtualBox-nya terlebih dahulu. Nah, ini filenya bisa kita download di internet ya. Oke, kalau begitu kita klik untuk melakukan instalasi, kita jawab yes. Ya, kita tunggu juga. Oke, welcome to Oracle VirtualBox. Kita lanjut dengan next. Oke, di bagian ini kita juga accept dan juga next. Di bagian ini juga kita pilih VirtualBox Application. Kita lanjut next lagi. Oke, ini tidak apa-apa, kita lewati saja dengan menjawab dengan mengklik ya. Yes. Oke, kita yes lagi.
Oke, next ini tapi bisa disesuaikan dengan keperluan kalian ya. Ada yang kalian bisa mungkin nampak add to start menu, create a desktop shortcut, lalu juga bisa menggunakan start by default when opening over files. Oke, ready to install. Kita akan melakukan instalasinya sekarang. Kita pencet install. Nah, kita sambil menunggu, VirtualBox itu bisa dibilang sangat berguna untuk bisa dibilang dalam mata kuliah ini VirtualBox sangat berperan penting ya. Karena VirtualBox ini dapat memungkinkan banyak orang ataupun juga pengguna ya untuk mengakses suatu database, dan mereka bisa bekerja dengan cara seperti seorang administrator. Oke, kalau begitu kita sudah instalasi, kita klik finish. Oke, kita tunggu. Nah, ini ada logonya, kita langsung buka. Oke, baik, VirtualBox-nya sudah terinstall ya teman-teman ya. Dan juga Pak Tony sudah terinstall. Baik, oke. Kita tutup dulu ya sebentar. Oke, kita kembali ke slide. Oke, kelebihannya sudah ya teman-teman. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dan juga praktek dalam menginstalasi VirtualBox di laptop ya. Dan mungkin itu saja dari saya. Jika terdapat penyampaian saya yang salah ataupun juga tidak berkenan, saya mohon maaf, dan juga saya masih dalam tahap belajar ya. Dan mungkin itu saja, sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kembali atas perhatian Pak Tony dan juga teman-teman yang ada menonton video ini. Kalau begitu, saya David Chandra, saya pamit undur diri. Terima kasih.